Kita akan bahas bagaimana pengiriman dan transportasi. Artinya kan ini konteksnya dari vendor ke manufaktur bisa gitu kan. Pengiriman bahan baku ya dari vendor ke manufaktur. Bisa juga pengiriman produk jadi dari manufaktur ke distributor dan pengiriman dari distributor ke retail. Pengiriman dari retail konsumen gitu ya. Itu bagian kajian manajemen rantai pasok juga. Nah, salah satu kunci sukses dari kegiatan pengiriman ini ya koordinasi dan sinkronisasi. Artinya apa? Kita ambil contoh misalnya untuk pengiriman intermoda. Dari pabrik diangkut pakai truk dibawa ke pelabuhan. Nah, ini koordinasi dan sinkronisasi yang baik ini ketika truk itu sampai di pelabuhan, ya muatan itu bisa langsung dipindahkan ke kapal. Artinya kapalnya sudah menunggu, sudah ready. Nah, itu koordinasi dan sinkronisasi. Nah, bayangkan apabila truk sampai di tidak tersedia kapal laut, maka akibatnya kita tumpuk. Dan penumpukan ini sama artinya kita menyewa tempat penyimpanan. Nah, ini mengakibatkan tambahan biaya. Yang kedua adalah visibilitas, transparansi atau visibilitas dalam rantai diperlukan status dari pergerakan barang. Kalau kita memesan barang melalui marketplace, itu status barang berada di mana, lokasinya gitu ya, yang dimaksud visibilitas. Kemudian pengiriman dan transportasi ini kaitannya dengan persediaan, berkaitan dengan persediaan. Nah, dengan adanya sistem pengiriman atau transportasi yang baik, ini tidak terjadi kekurangan atau overstock. Kemudian terkait dengan moda transportasi. Nah, maka di dalam kajian sistem rantai pasok, pemilihan moda transportasi, kemudian perancangan pengiriman barang, itu menjadi salah satu top cukup kompleks. Gitu ya. Pengiriman dan transportasi ini juga berkaitan dengan jaminan keamanan produk. Konsep manajemen kualitas di dalam manajemen rantai pasok itu berbeda dengan quality control di tingkat lantai produksi. Bagian produksi dikatakan telah sukses menjamin kualitas apabila spesifikasi produknya itu cocok. Maka produk tersebut disimpan di gudang. Manajemen rantai itu mengangkut finish produk yang ada di gudang untuk dihantarkan ke distributor. Nah, apabila di sepanjang perjalanan terjadi goncangan, mengakibatkan barang retak, rusak, maka itu bagian dari quality control-nya manajemen rantai pasok. Jadi perspektif manajemen kualitas di dalam manajemen yang disebut barang berkualitas, mulai dari bahan itu baik sampai diterima konsumen akhir dalam keadaan baik gitu. Itu tanggung jawabnya. Maka isu keamanan itu menjadi penting ya di dalam pengiriman dan transportasi. Kinerja pengiriman itu juga perlu diukur, itu juga jadi persoalan. Maka kita membutuhkan sebuah model bagaimana kita bisa mengukur kinerja pengiriman barang. Isu lainnya adalah fleksibilitas. Bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan di pasar. Ya, tiba-tiba saja, sementara kapasitas truk kita itu kecil. Ini bagaimana kita mengantisipasi karena ada peluang kan di pasar itu lonjakan permintaan. Maka kita harus punya kemampuan pengiriman yang fleksibel. Persoalan konsep dasar yang menjadi konsep dasar pengiriman ini adalah pemanfaatan teknologi. Ya, teknologi penyimpanan pengolahan data.
Kemudian ada juga namanya isu keberlanjutan, misalnya green. Tiba-tiba ada kebijakan seluruh truk itu wajib menggunakan solar solar, biodiesel. Nah, mau tidak mau, ya kita harus mengikuti regulasi itu. Nah, tiba-tiba saja ada kebijakan gunakan hybrid, pakai baterai. Ini misal ya. Nah, kita mau tidak mau kan harus mengikuti. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya bisa saja kita harus investasi untuk membeli truk sesuai dengan regulasi pemerintah gitu. Artinya kan di sini ada penambahan biaya baru gitu. Kemudian pengiriman itu kegiatan kontak langsung dengan pelanggan, maka layanan pelanggan itu menjadi penting. Nah, manajemen kualitas dalam manajemen rantai pasok itu juga memperhatikan petugas operator yang mengirimkan barang. Kurir atau operator yang mengirimkan barang yang kontak langsung dengan konsumen itu harus kita jamin punya kemampuan keramah tamahan yang baik gitu, sehingga memberikan kesan yang baik terhadap produk kita. Nah, bisa dibayangkan kurir itu pegawai perusahaan kita, kan kita tidak bisa kendalikan. Hanya muncul persoalan, ya misalkan ada beberapa perusahaan marketplace, kan operator pengirimannya itu adalah staf mereka gitu. Karena mereka punya paradigma keramah tamahan operator itu bagian dari kualitas produk gitu. Nah, supaya kita bisa kendaliin, ya yang kurir yang mengirim itu harus staf kita, sehingga kita bisa didik dia, training dia, latih dia, gitu, memandunya, gitu, mengarahkannya, dan seterusnya. Gitu. Itu terkait dengan kegiatan pengiriman transportasi berkaitan dengan layanan pelanggan. Isu paling besar di dalam pengiriman dan transportasi ini adalah apa yang harus kita pertimbangkan dalam transportasi. Kalau saya mau kirimkan barang dari Medan ke Jakarta, ini pakai kapal laut kah atau jalur darat? Nah, apa pertimbangan-pertimbangan yang harus masuk ya ketika kita ingin memutuskan jalur laut atau jalur darat? Pertama, jarak dan tujuan pengiriman. Yang kedua, biayanya. Ya. Kalau pakai laut, kita harus umpan dulu dari pabrik kita ke di Tanjung Priok, itu juga yang menyambut. Mana biaya yang lebih besar? Mana biaya yang lebih kecil? Waktunya, waktu pengiriman. Jadi pertimbangan. Jadi waktu. Keempat, kapasitas angkutnya. Keamanan selama perjalanan, kemudian fleksibilitasnya. Ya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangannya. Kemudian isu keberlanjutan, ya green transportasi tadi, yang diterbitkan oleh pemerintah, ini ada kalanya berkaitan dengan cukai, custom. Gitu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Tapi yang paling utama ya jarak, kapasitas tadi itu ya, yang mendominasi lah gitu. Stabilitas dan keandalan dari moda transportasi itu. Integrasi dengan rantai pasok. Yang integrasi dengan rantai pasok ini, kenapa? Jangan kita memilih satu moda transportasi, tetapi nanti selesai dari satu moda itu, kita butuh transportasi berikutnya, justru infrastruktur. Untuk jalur darat ini kan ada dua ya, satu menggunakan kereta api, satu menggunakan truk. Kita pilih kereta api karena lebih murah, lebih cepat, tapi infrastruktur relnya tidak menjangkau sampai ke pelabuhan. Ya, itu kan jadi keliru karena tidak integrasi, itu maksudnya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan untuk menyimpulkan ya, pemahaman kita terkait dengan konsep dasar pengiriman dan transportasi.
Apa yang dimaksud dengan konsep intermoda dalam rantai pasok? B, Pak. B, Pak. Ya, intermoda itu kita gabungan dari beberapa moda. Misalnya gabungan antara dengan kapal laut, truk dengan itu bisa. Lebih dari satu moda. Apa salah satu permasalahan yang dapat muncul dalam implementasi intermoda dalam rantai pasok? A. Ya, kurang fleksibel dalam pengiriman. Kenapa? Ya karena kita menggunakan lebih dari satu transportasi. Akibatnya apa? Ya tidak fleksibel. Gitu. Kita mau tambah kapasitas pickup truk kita oke, tapi nanti sampai di kapal laut udah nggak bisa. Karena apa? Karena memang sudah sudah dibatasi. Kontainer-kontainer dari pihak lain juga sudah ada. Jadi ketergantungannya sangat tinggi, sehingga fleksibilitasnya juga menjadi berkurang. Faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan moda transportasi dalam konsep intermoda? A. Yaitu biaya dan waktu pengiriman. Oke, next. Mengapa koordinasi yang baik antara penyedia layanan transportasi berbeda sangat penting dalam implementasi intermoda? Koordinasi yang baik antara penyedia layanan transportasi berbeda itu sangat penting dalam implementasi intermoda. Maksudnya transportasinya berbeda modalnya. C. Ya, C. karena ada keinginan kita, karena setiap moda transportasi itu kan punya keunggulan masing-masing dan kita ingin memanfaatkan keunggulannya itu. Contohnya misal kapal laut itu membawa kapasitas angkutnya besar sekali dan biayanya murah, tetapi dia cukup lama gitu perjalanannya. Kereta api itu bisa cepat dan bisa volume angkutnya itu juga besar ya. Tapi ya, dia tidak bisa sampai ke titik yang kita mau karena bergantung kepada infrastruktur relnya. Nah, bagaimana kekuatan-kekuatan ini bisa dilakukan? Kalau truk itu justru bisa door to door gitu. Berangkat dari pabrik, truknya itu bisa sampai di depan rumah konsumen, kira-kira ilustrasinya begitu ya. Tetapi juga dia punya kelemahan gitu ya. Jumlah barang yang dibawanya lebih sedikit dibandingkan kalau kita bawa pakai kapal laut maupun kereta api. Kalau kita pakai pesawat udara, itu sangat cepat, tapi juga volumenya sangat kecil dan biayanya sangat mahal. Gitu. Jadi masing-masing punya kelemahan dan punya kelebihan. Nah, kita mau manfaatkan itu sehingga kita ramu lah dan menjadi sebuah sistem intermoda. Gitu. Apa salah satu permasalahan yang berkaitan dengan waktu pengiriman dalam konsep intermoda? C. Ya. Jadi pergantian moda transportasi itu kan bisa nambah waktu ya. Makanya di sini integrasi penjadwalan menjadi isu yang balik lagi bicara koordinasi dan sinkronisasi. Sinkron tidak terkoordinir dengan baik, ya, kolaborasinya nggak bagus. Truk sampai di pelabuhan kapalnya masih 1 minggu lagi. Nah, padahal perjalanan dari pabrik menuju pelabuhan itu katakanlah cuma butuh 1 hari, karena 30 jam misalnya gitu ya. Ini misal gitu ya. Kok bisa tidak diberitahu itu perusahaan kapal merapat itu masih 7 hari lagi gitu. Nah ini kan mengakibatkan menambah waktu kan. Nah demikian untuk pokok bahasan
pengiriman dan